Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kajian yang saya ambil dari kitab Fadilah Amal, yaitu tentang kajian bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga akan sangat tepat mungkin di sini kajian yang akan saya berikan mungkin dalam waktu yang tidak lama. Di sini saya akan menyampaikan dalam hal ini beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan hadis dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau salat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Saya hanya menyampaikan cuplikan sedikit dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang sebentar lagi mungkin kita akan temui insya Allah dalam waktu yang sebentar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan dan adab-adab bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maksudnya, jika kita mengalami kesusahan dalam bulan tersebut, hadapilah dengan penuh kesabaran, bukan dengan berkeluh kesah sebagaimana kebiasaan sebagian orang ketika bulan Ramadan jatuh pada musim panas. Demikian juga jika tertinggal sahur, kita sudah mengeluh semenjak selepas subuh. Jika kalian merasa letih saat tarawih, tahanlah dengan senang hati. Jangan menganggapnya sebagai suatu musibah, karena hal itu akan menghilangkan pahalanya. Jika untuk mendapatkan keduniaan saja kita sanggup meninggalkan makan, minum, dan istirahat, mengapa kita tidak mampu menahan sedikit kesulitan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kasih sayang. Wujudnya yaitu dengan membantu fakir miskin. Jika ada 10 jenis makanan yang kita sediakan untuk berbuka, sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jenis makanan itu disisihkan untuk fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari yang kita makan, paling tidak kita berikan sama dengan yang kita makan. Berapapun kemampuan kita diminta untuk menyisihkan setidaknya sebagian makanan berbuka dan bersahur kita untuk fakir miskin.
Dalam setiap urusan, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan contoh nyata bagi kita. Keteladanan amal solih mereka telah terbuka untuk kita ikuti. Terdapat ratusan bahkan ribuan peristiwa yang menyangkut diri mereka yang dapat membuat kita kagum. Contohnya seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Jam radhiyallahu anhu ketika berlangsung perang Yarmuk. Ia berkata, "Aku pergi mencari saudara sepupuku dengan membawa kantung kulit berisi air untuk minum dan untuk membasuh muka dan tangannya jika ia masih hidup. Aku menjumpainya sedang terkapar. Aku bertanya apakah ia memerlukan air. Ia memberi isyarat mengiyakan. Kebetulan ketika itu terdengar rintihan seseorang di dekatnya. Ia menunjuk ke arah tersebut dan menyuruhku agar memberikan minum kepadanya. Aku pun mendatangi orang itu. Ketika aku hendak memberinya air, terdengar lagi suara rintihan di dekatnya. Orang itu pun mengisyaratkan tangannya kepada orang ketiga agar aku memberikan minum kepadanya terlebih dahulu. Aku mendatangi orang ketiga, tetapi begitu aku sampai, ternyata nyawanya telah tiada. Aku kembali kepada orang kedua. Ternyata ia pun telah meninggal dunia. Ketika aku kembali kepada sepupuku, ternyata ia juga telah meninggal dunia. Demikianlah sifat itsar mendahulukan orang lain, para pendahulu kita. Ketika hampir mati kehausan, mereka merelakan air minum untuk orang lain. Semoga Allah SWT melindungi mereka dan memberikan kita kemampuan agar dapat mengikuti langkah kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, dalam kitab Ruhul Bayan, Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam kitab Jami'us Sahir dan As-Sahawi dalam kitab kitab Al-Maqasidnya menyebutkan bahwa terdapat riwayat dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Di antara umatku senantiasa ada 500 orang pilihan dan 40 orang wali abdal. Jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka langsung akan ada penggantinya." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah amalan istimewa mereka? Beliau bersabda, mereka memaafkan orang yang menzaliminya, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, dan berbagi rezeki dengan sesama. Hadis lain menyebutkan barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberi tempat bermalam kepada musafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindunginya dari huru hara kiamat. Syekh Yahya Bermaki rahmatullah alaih biasa memberikan 1000 dirham kepada Syekh Sufyan Tsauri rahmatullah alaih setiap bulan. Dalam sujudnya, Syekh Sufyan Tsauri rahmatullah alaih berdoa untuk Yahya Bermaki rahmatullah alaih, "Ya Allah, Yahya telah mencukupi keperluan duniaku, maka melalui rahmat-Mu cukupilah kebutuhan akhiratnya." Setelah Yahya rahmatullah alaih meninggal dunia, orang-orang melihatnya dalam mimpi. Mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Yahya rahmatullah alaih menjawab, "Melalui doa Sufyan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosaku." Selanjutnya, baginda Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dalam satu riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dari usahanya yang halal, maka setiap malam para malaikat akan mendoakan rahmat untuknya, dan pada malam Lailatul Qadar
malaikat Jibril alaihissalam akan berjabat tangan dengannya. Barang siapa berjabat tangan dengan malaikat Jibril alaihissalam, tanda-tandanya adalah hatinya menjadi lembut dan air matanya akan mudah mengalir. Syekh Hamad bin Salamah rahmatullah alaih, seorang muhadis yang masyhur, biasa memberikan makan kepada 50 orang untuk berbuka setiap hari. Hal ini diambil dari kitab Ruhul Bayan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bulan Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan memberi makan kepada orang yang berbuka, beliau bersabda bahwa bagian pertama bulan Ramadan adalah masa diturunkannya rahmat. Maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada seluruh hambanya yang muslim. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah rahmat tersebut kepada orang-orang yang mensyukuri. Dan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, pasti aku tambah nikmatmu kepadamu. Bagian pertengahan bulan Ramadan adalah masa diturunkannya ampunan sebagai balasan dan penghormatan terhadap puasa yang telah dilakukan. Bagian ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Banyak hadis yang menyebutkan tentang pembebasan dari api neraka pada akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian sebagaimana diterangkan dalam hadis di atas. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3, yaitu rahmat, mahfirah, dan kebebasan dari api neraka. Karena manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang tidak mempunyai beban dosa, sehingga Ramadan sejak awal merupakan curahan hujan rahmat dan nikmat bagi mereka. Kedua, orang-orang yang beban dosanya ringan. Mereka menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah berpuasa beberapa hari. Sebagai berkah dan balasan terhadap puasa mereka, dosa-dosa mereka diampuni. Ketiga, orang-orang yang banyak berbuat dosa pada bulan Ramadan, bagi mereka kebebasan dari api neraka setelah berpuasa lebih lama pada bulan Ramadan. Bagi golongan yang semenjak awal Ramadan telah memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang dosa-dosanya telah diampuni, maka tidak perlu ditanyakan lagi berapa banyak rahmat bercucuran kepada mereka nanti di akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW memberikan semangat agar para majikan khususnya di bulan Ramadan untuk bersikap lemah lembut kepada bawahannya. Dalam hal ini Nabi SAW menyampaikan bahwa hendaknya meringankan para pekerja mereka selama bulan Ramadan. Karena bagaimanapun juga mereka sedang berpuasa. Banyaknya beban pekerjaan yang diberikan kepada mereka akan menyulitkan puasa mereka. Apabila pekerjaan terlalu banyak, mengapa tidak menambah jumlah pekerja? Hal tersebut hanya berlaku bila para pekerja berpuasa. Sedangkan jika para pekerja tidak berpuasa, maka tidak ada perbedaan baginya antara bulan Ramadan dan bulan lain. Merupakan suatu kezaliman dan sangat tidak punya malu jika majikan sendiri tidak berpuasa. Lalu tanpa rasa malu ia membebani tugas yang berat kepada pekerjanya yang sedang berpuasa. Bahkan jika pekerjaan terbengkalai karena puasa dan salat, maka para majikan itu memarahi mereka. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara 227, Allah berfirman, dan orang-orang yang
berbuat zalim akan mengetahui kemanakah tempat mereka akan kembali, yaitu neraka jahanam. Kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memperbanyak 4 amalan pada bulan Ramadan. Pertama, memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, sebagaimana disebutkan di beberapa hadis bahwa kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Dalam kitab Mishkat, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah aku suatu kalimah yang dengannya aku dapat mengingatmu dan berdoa kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Allah, kalimat ini telah dibaca oleh semua hamba-Mu. Aku menginginkan kalimat yang khusus." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, apabila 7 lapis langit serta penduduknya atau malaikat dan 7 lapis bumi beserta isinya diletakkan di atas satu sisi timbangan dan kalimat thayyibah diletakkan di atas sisi timbangan yang lain, maka kalimat tersebut akan lebih berat." Hadis lain menyebutkan, barang siapa mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka pintu-pintu langit akan langsung terbuka untuknya dan tidak ada yang dapat menghalanginya sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, orang yang mengucapkan kalimat itu menjauhi dosa-dosa besar. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuatu yang menjadi keperluan umum manusia. Kita dapat melihat bahwa ketentuan ini berlaku di seluruh dunia. Apabila kita memperhatikan keperluan pokok di dunia ini, misalnya air yang diperlukan setiap insan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memudahkan manusia memperoleh air. Sedangkan benda kimiawi yang kurang diperlukan secara umum, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam jumlah yang sedikit sehingga sulit diperoleh. Demikian juga kalimat thayyibah merupakan zikir yang paling utama. Dalam berbagai riwayat hadis dapat diketahui tentang keutamaan zikir tersebut melebihi zikir yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan seluruh manusia untuk memperolehnya. Siapapun yang terhalang mendapatkan keutamaannya, berarti ia telah celaka. Begitu banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya, namun untuk dalam hal ini tidak disebutkan semuanya. Kedua, dalam hadis di atas yang telah diperbanyak pada bulan Ramadan adalah istighfar. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan istighfar. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa beristighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar untuknya dari semua kesulitannya dan akan membebaskannya dari segala duka cita. Ia akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam riwayat lain, baginda Nabi SAW bersabda, "Setiap manusia berbuat dosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa ialah yang selalu bertaubat." Dalam sebuah hadis, jika seorang berbuat dosa, sebuah titik hitam akan melekat di hatinya. Jika ia bertaubat, titik hitam itu akan hilang. Jika tidak bertaubat, titik hitam itu akan melekat di sana. Setelah itu baginda Nabi SAW juga menasihati kita agar memohon dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dari 4 amalan di bulan Ramadan tadi, 2 amalan sudah saya sampaikan.
Insya Allah pada kajian hari ini mungkin saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih dan semoga apa yang telah disampaikan di sini semua dapat memberikan manfaat. Apapun itu yang benar semuanya dari Allah dan insya Allah mudah-mudahan kita mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.